Para sahabat, setiap undang-undang, termasuk undang-undang desa, tentu ini sebagai produk legislasi yang kemudian secara umum dipahami sebagai norma hukum. Hukum itu lazimnya ya berbicara mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya, menyalurkan sekaligus juga membatasi. Jadi hukum ini menurut sebagian banyak orang, ya ini harus positif, harus pasti, harus ada kepastian. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada kepastian lalu menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, lalu orang mengatakan ini tidak tegas, tidak jelas, yang satu ngomong A, yang kedua ngomong B, yang ketiga ngomong C, dan seterusnya. Itu terjadi menurut sebagian besar orang karena ya hukumnya tidak pasti itu, tidak jelas. Seperti Mas Bito Wikantoso itu selalu mengingatkan tentang kedudukan desa itu ya. Antara self-governing community dengan local self-government itu menurut beliau ini multi-interpretatif. Kepositifannya itu kurang. Sehingga ada yang menyukai self-governing, ada yang menyukai local self, padahal dalam praktiknya bukan local self-government, melainkan itu sebenarnya local state government. Yang dari atas ke bawah itu yang hierarkis, ketat, itu namanya local state government. Dan itu memang fakta juga ya. Artinya memang kita sulit berharap ya bahwa hukum itu sangat positif, tegas, pasti. Kecuali kalau yang pada level prosedural ya. Kalau pada level makna ya pasti diperdebatkan. Kalau level prosedural ya misalnya begini, masa jabatan kepala desa 6 tahun bisa 3 kali, itu clear itu pasti itu. Tapi tidak semua konten itu bisa dipastikan. Dan interpretasi itu kan mencerminkan interest, kepentingan. Juga mencerminkan ini teori sosial, teori politik yang dia miliki. Jadi teori itu ya mengandung bagaimana pengetahuan, pemahaman dia terhadap teks gitu. Dan kemudian pemahaman itu akan membimbing praktek. Praktek baik itu menyusun peraturan pelaksanaan maupun nanti di dalam sosialisasi, kemudian dalam tindakan di lapangan. Ada contoh begini misalnya, kepala desa mengeluh, ya, ini kami dapat dana desa ini memang berkah bagi kami, tapi laporannya, prosedur laporannya luar biasa banyak dan rumit, gitu. Repot banget lah gitu. Lalu seorang pejabat mengatakan begini, loh, yang dulu minta dana desa itu siapa? Kan para kepala desa. Itu sudah konsekuensi. Kalau Anda menerima dana desa dari negara, ya konsekuensinya harus mengikuti aturan uang negara. Harus ribet, harus repot. Kalau Anda tidak mau ribet, tidak mau repot, ya jangan minta dana desa. Ya, ini kan omongan nggak mutu itu, ya. Itu omongan tadi ya, paradigma local state government itu tadi. Yang paradigmanya itu hukum itu sebagai sesuatu sangkar besi. Hukum itu bukan melayani manusia, tapi manusia harus tunduk pada hukum yang menyebalkan itu. Padahal hukum itu bukan begitu. Hukum itu pada dasarnya adalah ekspresi kehendak politik dan kepentingan orang banyak. Hukum itu melayani kepentingan manusia. Itulah yang kemudian disebut sebagai negara hukum demokratis itu begitu. Tetapi kalau paradigma kolonial, paradigma negara pegawai, negara peraturan,
hukum itu ya segala-galanya. Jadi setiap orang itu harus tunduk pada hukum yang sempit itu. Jadi legalitas itu nomor satu, legitimasi nomor sekian. Jadi itu orang pejabat yang ngomong begitu itu mengabaikan legitimasi. Dan itulah problem serius di Republik ini antara legalitas dan legitimasi itu. Ya, legitimasi itu ya nanti terkait dengan kehendak, kepentingan, aspirasi rakyat itu. Kalau legalitas ya itu tadi apa yang disebut kepastian hukum itu tadi. Bagaimana aturan-aturan itu harus secara positif dijalankan. Itu selalu ada kesenjangan. Ada banyak profesor, ya, pejabat, terutama pejabat pusat, profesor yang di sana itu, kalau ngomong pemerintahan itu ya legalitas itu. Jadi ada profesor yang mengatakan ngomong kosong kalau pemerintahan tanpa legalitas itu. Ya, tapi beliau nggak bicara soal legitimasi. Ya. Jadi ini artinya menciptakan kesenjangan itu antara legitimasi dan legalitas. Dan itu nggak menarik. Padahal hukum itu tadi ekspresi itu ya, ekspresi kehendak politik dan kedaulatan rakyat. Dan nanti secara kelembagaan hukum itu kan untuk menyalurkan kepentingan orang banyak. Tapi juga dibatasi ya. Jadi istilah saya itu kanalisasi dan limitasi. Kanal ya, jadi bukan sungai yang besar gitu, tapi juga bukan got yang kecil, memang kanal ya. Jadi salurannya lewat kanal. Dan dibatasi ya. Jadi dibatasi itu artinya tidak menjadi sungai, tapi juga kalau terlalu banyak membatasi artinya jadi got. Nah itu paradigma negara peraturan itu ya, hukum itu kayak got itu tadi. Menyalurkan bentuknya got yang kecil itu, yang kecil, yang kotor dan bau, bukan kanal. Jadi limitasinya lebih banyak daripada kanalisasi. Tahu istilah lain bukan law and order tapi order and law. Jadi law and order itu hukum. Ya, hukum itu ya untuk keadilan. Dan nanti intinya supaya itu teratur. Tapi sebaliknya kalau negara peraturan ya order and law. Di keteraturan dulu, tertib barisan. Order ya, order itu ya kaitannya dengan loyalitas dan seterusnya, itu namanya order. Nah itu debat kayak gitu udah lama ya, dan praktek yang lebih dominan itu ya legalitas, order and law gitu. Sehingga kita ini nggak maju-maju itu justru karena itu. Ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan agak keluar ya dari perdebatan sisi hukum itu. Saya akan berbicara bahwa undang-undang desa ini itu sebagai teori dan praktek sosial, bukan semata-mata hukum dan praktek. Teori dan praktek sosial itu nanti sebenarnya akan membimbing bagaimana structure of law, struktur hukum, kemudian content of law, isi hukum, dan culture of law ya termasuk pemahaman dan tindakan hukum gitu ya. Jadi menjiwai sana gitu ya. Artinya ini teori dan praktek ini ya. Makanya saya sebut teori dan praktek sosial gitu ya. Artinya termasuk politik juga. Itu bukan berarti bahwa teori yang ngawang-ngawang, teori yang di langit tidak membumi, bukan begitu maksud saya. Ya, teori itu kan soal cara pandang, soal argumen yang nanti akan membimbing sikap dan tindakan. Kalau teori tidak sampai pada tindakan, pada praktek, ya itulah disebut menara gading atau itu ya teori langit lah gitu ya. Atau utopia gitu ya. Nah, sehingga saya sering mengatakan bahwa ini konstitusi atau yang kedua namanya legislasi ini kan pertama sebagai ideologi, kedua sebagai pengetahuan, ketiga sebagai norma. Ya, kalau ideologi ini kan soal gagasan, dia mengandung gagasan, mengandung nilai dan
orientasinya untuk keberpihakan. Artinya kalau undang-undang desa ini punya ideologi, ya, punya gagasan dan punya nilai berpihak pada kepentingan desa. Dengan 13 asas itu yang sering dikatakan orang rekognisi dan subsidiaritas, ini dua asas pertama yang memang itu menyalurkan kepentingan desa, menghargai, menghormati desa, ya, menempatkan, memuliakan desa sebagai subjek dan seterusnya, itu namanya ideologi. Bukan semata-mata teori, ya. Dia mengandung teori tapi dia meta teori, di atas teori yang itu mengandung nilai keberpihakan pada desa. Artinya tidak hanya semata-mata berbicara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan desa dengan kerangka norma hukum positif, tidak, ya. Tapi nilainya itu penting, ya. Jadi 13 asas itu harus kita tempatkan sebagai prinsip dasar, sebagai nilai yang itu membentuk sikap para pihak termasuk penyelenggara negara ini kepada desa. Itu. Kemudian yang kedua, ya, pengetahuan. Ideologi itu diturunkan menjadi pengetahuan, ya. Itu itu yang kemudian kita sebut sebagai teori dan praktek sosial. Dalam hal ini saya mengingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Budiman Sujatmiko pada tahun 2018 ketika kumpul-kumpul di Sanggar Maos Tradisi untuk memperingati Undang-Undang Desa pada waktu itu, ya, dengan tema gotong royong meluruskan jalan desa. Karena apa? Karena Undang-Undang Desa ini sudah didistorsi, baik didistorsi dengan norma hukum positif yang tidak bermutu maupun proyek dana desa, ya, yang sampai sekarang, ya, jadi luar biasa. Itu juga teori juga itu, yang menafsirkan, mengkonstruksi, lalu menjalankan undang-undang desa. Atau disebut sebagai content of law menurut mereka, atau culture of law ya menurut mereka. Jadi artinya ya undang-undang ini meskipun kita ini bernegara dan itu diputuskan oleh institusi pemegang kedaulatan rakyat, tetapi peraturan pelaksananya itu akan mengatakan lain, punya teori lain gitu, ya. Nah, maksud saya begini, Budiman Sujatmiko itu mengatakan begini, sejak Undang-Undang Desa lahir, saya tidak lagi membaca teori-teori sosial, ya, karena semua teori sosial itu sudah ada di dalam Undang-Undang Desa dan bahkan lebih progresif daripada teori-teori sosial yang sudah saya baca. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, ini makanya kan saya lalu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Undang-Undang Desa itu sebagai teori dan praktek sosial, ya. Dan tentu itu banyak sekali, ya, teori-teori sosial yang sudah ada itu. Entah itu teori pembangunan yang selama ini lebih banyak desa memandang kota misalnya, atau teknokrat memandang desa. Nah, Undang-Undang Desa itu membalik. Pada intinya teori sosial Undang-Undang Desa yang lebih progresif kata Budiman itu artinya membalik teori-teori sosial yang sudah ada. Ya, teori sosial yang sudah ada itu ya terutama teori modernisasi itu. Teori modernisasi itu yang diwujudkan dengan pembangunan, dengan proyek, dengan ya termasuk modernisasi yang memandang desa itu terutama dari kota atau seeing like the city, ya, melihat desa itu dari sudut kota gitu. Kemudian juga teori pemerintahnya kan juga berubah. Kalau yang paling dominan itu kan teori tentang local state government. Ya, jadi desa itu menjadi kepanjangan tangan secara hierarkis, secara formalistik dari atas ke bawah. Lalu kemudian Undang-Undang Desa ini menghadirkan teori pemerintahan baru, ya. Itu tadi local self government dan self governing community itu, ya.
Itu yang barunya di situ, yang progresifnya di situ. Yang saya sudah bahas dalam video desa hibrid ya. Jadi self governing community ini sama dengan teori tentang pemerintah bersama masyarakat. Kemudian local self government itu sama dengan teori pemerintah dalam masyarakat. Nah, sebaliknya kalau yang local state government itu sama dengan teori tentang pemerintah di atas masyarakat. Selama ini begitu, yang paling dominan itu menerapkan teori tentang pemerintah di atas masyarakat. Sehingga desa sebagai masyarakat itu diintervensi entah itu dengan pembangunan, dengan administrasi, dengan birokrasi, dengan uang, dengan angka, dengan banyak sekali. Dan undang-undang desa itu membalik itu, mendekonstruksi atas teori pemerintah di atas masyarakat, lalu menjadi teori pemerintah bersama masyarakat dan dikombinasikan dengan pemerintah dalam masyarakat. Dan itu dipayungi dengan dua asas utama, asas rekognisi dan subsidiaritas. Ya, nanti suatu saat akan saya bahas juga secara khusus. Jadi ini tidak ada teori rekognisi ini. Kalau banyak orang itu kan ribut ini teori kalau diletakkan dalam desentralisasi ini di mana ini rekognisi dan subsidiaritas itu. Terus saya katakan lah teori yang Anda punya kan cuma teori desentralisasi saja. Ya ini kan orang itu kan bisa bikin sendiri ya. Jadi saya mengatakan ini adalah teori ya terbalik, bukan memandang desa dari pemerintahan, tapi memandang pemerintahan dari sudut desa. Nah itu progresifnya antara di situ. Itu kalau dari sisi aspek pemerintahan, aspek pembangunan juga begitu. Ya pembangunan itu ya gitu-gitu. Pembangunan ini kan bentuk pemerintahan yang sudah bolak-balik saya katakan ini sebagai kapitalisasi untuk kepentingan ekonomi, kemudian lahir menjadi kalau yang masuk ke desa itu dalam bentuk perencanaan dan proyek. Desa itu jadi lokus, jadi fokus, jadi target, jadi objek. Nah, undang-undang desa itu membalik teori itu, ya. Dibalik ya desa itu sebagai subjek. Emansipasi desa itu penting. Kemudian ya desa itu bukan lagi dari atas ke bawah itu. Bukan sebagai target itu. Sehingga kalau kita kembali ke pasal 18 misalnya, ya desa itu punya kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan. Artinya ini kan desa jadi subjek. Kalau jadi subjek itu artinya ya desa itu yang memandang, mendudukkan, mengatur, mengurus, mengelola, dan seterusnya. Jadi ini dari sisi desa itu dibalik. Mengapa dibalik? Karena ya desa masa lalu sama masa lalu desa itu ya buruk. Dengan melihat desa dari sisi pemerintahan, desa dari sisi pembangunan itu justru menciptakan desa masa lalu yang tidak punya emansipasi, yang justru menjadi korban, ya, dan sekaligus korban itu lalu malah jadi beban bagi negara. Bukan sebagai kekuatan, tapi jadi beban. Nah, artinya dengan pendekatan yang terbalik ini, itu emansipasi desa itu menjadi penting. Supaya desa itu menjadi kekuatan bagi negara. Jadi menjadi batu landasan dan batu penjuru, bukan sebagai batu loncatan dan batu sandungan. Saya sudah berbicara pada video yang lain soal ini. Jadi dari dua itu sudah kelihatan ya, pemerintahan pembangunan itu dibalik melihat, bukan lagi melihat desa dari sisi pemerintahan dan pembangunan, tapi melihat pemerintahan dan pembangunan dari sisi desa. Demikian juga dengan yang ketiga, aspek ekonomi. Itu. Saya sudah bahas juga kalau saya ngomong boom desa itu, jangan semata-mata melihat desa dengan ekonomi, dengan bisnis. Enggak, ini dibalik.
Sehingga di dalam undang-undang desa itu dikatakan bahwa BUMDesa ini kan ini ya usaha usaha yang bercirikan desa, yang berbeda dengan PT, dengan koperasi atau CV gitu. Nah, kalau rezim bisnis, pendekatan bisnis kan yang dikenal ya itu perseroan terbatas, CV maupun koperasi. Nah, BUMDesa berbeda. Bercirikan desa itu apa? Yaitu 13 asas itu. 13 asas yang ada di dalam undang-undang desa itu. Itu bisa kita urai, bisa kita elaborasi nanti sebagai teori, sebagai praktek, sebagai tindakan. Selama ini kan orang rame-ramenya begitu. Kalau ngomong BUMDesa ya pasti teori ekonomi konvensional yang digunakan, dan itu pasti tidak kompatibel, tidak akan muncul konsep emansipasi. Maka yang dipikirkan kan nanti soal efisiensi, soal laba, investasi dan seterusnya. Jadi ini caranya begitu, harus dibalik. Kalau kita mau mengatakan desa sebagai kekuatan ekonomi, ya teorinya harus dibalik dong. Harus dibalik, desa bukan memandang desa dari sisi ekonomi, tetapi desa memandang ekonomi. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat ini soal ketahanan sosial. Ya, soal ketahanan sosial itu penting gitu ya. Tapi ketahanan sosial bukan dalam pengertian yang romantis, yang statis. Ya, makanya saya katakan, ini bertenaga secara sosial. Ya, artinya bukan statis. Ya memang penting ketahanan sosial itu supaya rukun dan gotong royong, tapi gotong royong dan rukun itu bukan kemudian lalu statis, berhenti, mandek, lalu melihat seakan-akan desa itu tidak ada dinamika, tidak ada gejolak. Justru kita melihat sisi lain, entah itu perdebatan dan seterusnya itu ya, atau perbedaan dan seterusnya itu harus dipandang sebagai energi untuk bertenaga secara sosial. Dan bertenaga secara sosial itu artinya ya seperti yang saya katakan, ini alas sosial ya. Alas sosial itu bisa dalam bentuk solidaritas, bisa jaringan sosial, bisa pembelajaran, bisa swadaya dan seterusnya. Ini melandasi banyak hal, termasuk melandasi tradisi berdesa, melandasi BUMDesa, melandasi pembangunan, melandasi self-governing community dan seterusnya. Ya. Jadi bukan berarti konflik, perbedaan dan konflik itu ditutup. Enggak, itu harus disalurkan. Musyawarah desa itu menjadi tempat untuk membuka itu, menjadi supaya desa itu bertenaga secara sosial itu ya arenanya di musyawarah desa itu. Memperdebatkan gagasan, memperdebatkan kepentingan itu penting di dalam musyawarah desa itu. Jadi artinya tidak seperti teori lama ya, kalau ngomong ketahanan sosial itu ya kayak Orde Baru itu. Politiknya dipotong ya, karena konsep ketahanan desa ini kan muncul pada masa Orde Baru karena trauma dengan pengalaman sebelumnya di mana desa itu menjadi ajang konflik, ajang mobilisasi, ajang politisasi dan seterusnya. Itu nggak bisa dibendung kok, terus-menerus ada kok. Mau Pilkades, mau apa, itu akan selalu ini. Ini kan kita salurkan. Jadi desa itu menjadi ruang politik. Ya, jadi harus menjadi ruang politik, bukan ruang yang anti politik. Kalau anti politik itu desa masa lalu. Ya. Desa masa Orde Baru maupun pada masa kolonial. Gitu. Jadi itu beberapa, lagi ada 4, kemudian yang lain lagi ya kita ngomong demokrasi, ya, ngomong demokrasi itu demokrasi deliberatif, jadi bukan semata-mata demokrasi yang liberal begitu ya,
Bukan berarti kita anti liberal, karena anti liberal itu kan artinya ya setiap kepentingan itu kan diekspresikan. Dan kita salurkan tadi ada ruang-ruang politik yang di musyawarah desa, kemudian ada check and balance antara pemerintah desa dengan BPD dan seterusnya. Ya. Ini aspek teori sosial pada sisi demokrasi, dan itu musyawarah desa itu, yaitu kalau dipandang dari teori demokrasi konvensional, ya mungkin nggak ketemu, karena orang banyak menyampaikan kritik bahwa musyawarah itu nanti hanya mufakat yang dimusyawarahkan, biasa elit ya. Nah, itu terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan karena ya bisa saja yang namanya setiap kesempatan itu akan dirampas. Tapi undang-undang desa kan menyediakan kerangka, menyediakan teori dan praktek sosial. Ada pemerintah desa, ada BPD, ada musyawarah desa, ada kelompok-kelompok, ada lembaga kemasyarakatan itu. Itu artinya ya itu sebuah teori juga. Kalau itu hanya terpusat pada pemerintah desa, ya nanti kekuasaannya tidak akan bisa dideliberasi, tidak akan dibagi. Jadi ini ada satu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi, dan kemudian para pihak yang lain memang harus aktif memanfaatkan ruang-ruang publik, ruang-ruang politik untuk mengekspresikan kepentingan, gagasan, dan itu semuanya nanti bisa dideliberasi, bisa dimusyawarahkan, ada negosiasi, dan ada pengambilan keputusan secara kolektif. Jadi tidak semata-mata one person one vote sebagai keyakinan teori demokrasi yang mainstream gitu ya. Tapi ya ini keputusan semua orang gitu. Bukan keputusan segelintir orang, bukan juga keputusan hanya berdasarkan vote ya, tapi ini voice ya. Voice, ada suara yang memang harus kita buka, dan kemudian bisa kita ada keputusan secara kolektif tadi ya melalui musyawarah desa. Nah, ini tentu saja ini berbagai keyakinan ya, ini teorinya begitu. Nah, memang dalam praktek bisa berbeda ya. Jadi artinya kan kita ini punya idealisme. Undang-undang itu kan harus ada idealisme dong. Idealisme yang dibimbing dengan ideologi, dengan pengetahuan, dengan norma. Nah, realismenya memang bisa berbeda. Bisa menyimpang dari itu. Ya. Itu bukan berarti undang-undangnya yang salah. Ya, karena apa? Yaitu tadi, setiap undang-undang itu kan satu ditafsirkan secara berbeda-beda, dan kemudian yang kedua ya tindakan politik manusia itu kan itu berserakan ya, berdasarkan pada hasrat, dan selalu ada ruang-ruang kompetisi. Selain ada kehendak prakarsa pemimpin yang hebat begitu, pemimpin yang inovatif, yang progresif gitu, tapi juga ada orang yang itu konservatif. Itu dunia politik begitu. Meskipun undang-undang ini mengekspresikan kehendak politik, tetapi ya artinya formasi politik yang begitu beragam itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan pasal, dengan aturan. Apalagi pasal dan aturannya itu nanti dipreteli atau direduksi dalam peraturan pelaksanaan itu ya dengan teori yang berbeda ya. Sehingga wajar kalau orang mengatakan itu kan teori prakteknya bukan begitu ya. Orang bisa bilang begitu, itu namanya realismenya begitu. Sehingga ya artinya kan idealisme ini kan harus diperjuangkan, harus diperebutkan ya. Yaitu memang ciri khas manusia begitu. Manusia itu bukan setan dan bukan malaikat. Artinya undang-undang desa ini bukan membuat maksudnya bukan membuat semua orang menjadi malaikat, tapi juga tidak membuat orang menjadi setan
ya jadi manusia ya. Jadi manusia itu ya punya hukum, punya politik, punya sosial, punya ekonomi, dan itulah ya. Jadi artinya ini undang-undang desa sebagai teori dan praktek sosial ini yang memang terus-menerus harus direfleksi, harus dilihat, harus difalsifikasi, ya harus disalahkan gitu. Tapi kemudian ya ada upaya untuk membangun idealisme yang seperti dikehendaki ya, yang diharapkan tadi. Saya kira demikian, dan barangkali ini nanti bisa saya update lagi. Ini sebagai pengantar awal, saya cuma ingin mengatakan bahwa melihat undang-undang jangan semata-mata dari sisi norma hukum yang sangat positif gitu ya, sangat legalistik, tapi ini undang-undang juga harus dipahami sebagai teori dan praktek sosial.